Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemerhati Roja di mana saja berada. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau dan segenap sahabatnya dan orang-orang yang meniti sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini tanggal 27 Jumadil Akhir 1445 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 9 Januari 2024 Masehi, kembali kita bertemu dalam kajian dan pembahasan ilmiah di dalam talkhis dan ringkasan daurah syariah yang ke-8 yang berlokasi di markas atau pondok pesantren Imam Bukhari, Karanganyar, Solo, Jawa Tengah. Dan alhamdulillah sejumlah besar asatidzah bisa mengikuti daurah dan seminar dalam pembahasan masalah akidah dan al-i'tiqad atau keyakinan dengan narasumber bersama Fadilatul Syekh Ibrahim Ibn Amir Ar-Ruhaili hafizahullahu taala. Dan insyaallah kita akan simak ringkasan dari materi pembahasan yang beliau sampaikan di hari kemarin siang dan malam bersama Ustaz Ahmad Zainuddin hafizahullahu taala. Langsung saja kita mulai dan kepada Ustaz, falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Selasa 27 Jumadil Akhirah 1445 Hijriah, bertepatan dengan 9 Januari 2024, kita duduk bersama di dalam sebuah kajian, yaitu ringkasan dari Ad-Daurah Asy-Syar'iyyah Ats-Tsaminah, kajian Islam intensif yang ke-8 yang diadakan oleh Ma'had Imam Bukhari, Karanganyar, Jawa Tengah. Dan pada Ad-Daurah Asy-Syar'iyyah Ats-Tsaminah, kajian Islam intensif yang ke-8 ini membahas kitab Sabilur Rasyad fi Taqrir Masailil I'tiqad yang ditulis oleh Fadilat Syekh Profesor Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullahu taala. Dan kitab ini adalah kitab yang besar, dan pada Daurah Asy-Syar'iyyah Ats-Tsaminah, daurah kajian Islam intensif yang ke-8 ini,
kita membahas bab yang kedua di dalam permasalahan-permasalahan akidah, yaitu tentang at-tawassul, bertawassul, wat-tabarruk, bertabarruk, war-ruqa, dan ruqyah, wat-tamaim, dan tamimah, was-sihr, dan sihir, wat-tanzim, serta ilmu nujum, wal kahana, perdukunan, wat tatayyur, merasa bernasib sial. Dan pada kesempatan kali ini kita membahas al-faslu tsani, ringkasan tentang pasal yang kedua, yaitu aqidat ahli sunnati fit tabarruk, keyakinan ahli sunnah di dalam perihal tabarruk. Penulis Fadilat Syekh Ibrahim bin Amir Ruhaili hafizahullah ta'ala menyebutkan beberapa poin di dalam pasal ini. Yang pertama adalah ta'rifut tabarruk fil lughati wa syara', pengertian tabarruk secara etimologi dan secara terminologi. At-tabarruk talabul barakah kat-ta'allum talabul ilm. Tabarruk artinya adalah meminta keberkahan, sebagaimana ta'allum, meminta ilmu. Ini arti tabarruk secara etimologi. Adapun secara terminologi, maka Fadilat Syekh menyebutkan istida'aul barakah wa istijlabuha bibadli asbabin tahsiluha syar'iyyah, yang artinya mencari berkah dan menuntut berkah dengan mengerjakan sebab-sebab yang disyariatkan dalam agama Islam. Mencari berkah dengan mengerjakan sebab yang disyariatkan. Itulah yang disebut dengan tabarruk. Kemudian poin yang kedua adalah bayanun annal barakata minallah, penjelasan bahwa keberkahan berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 54, ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Artinya, ketahuilah hanya milik Allah penciptaan dan pengaturan. Tabarakallah, Allah yang selalu penuh dengan berkah, Rabbul Alamin. Begitu juga di dalam surah Al-Mulk ayat 1, Tabarakalladzi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Penuh dengan berkah, zat yang di tangannya kerajaan, dan dialah Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Maka di dalam ayat-ayat tadi disebutkan kata tabaraka, dan ini adalah diambil dari kata barakah. Fadilat Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'id, seorang ahli tafsir As-Sam'ani, di dalam tafsir As-Sam'ani mengatakan wal ma'na anna jami'al barakat minhu ta'ala. Maknanya adalah bahwa seluruh keberkahan berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian poin yang ketiga, yaitu penulis menyebutkan keberkahan-keberkahan yang ada pada makhluk. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan pada makhluk. Beliau mengatakan poin yang ketiga, al-barakatu fil makhluqat, keberkahan pada makhluk-makhluk. Dan di antara makhluk-makhluk yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan adalah ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam fahuwa mubarak. Beliau adalah seorang manusia yang penuh dengan berkah.
Allah berikan di dalam diri beliau keberkahan. Kemudian di sini penulis Fadilat Syekh Profesor Dr. Ibrahim bin Amir Ruhaili hafizahullah menyebutkan banyak contoh dari bahwa Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang penuh dengan berkah. Yaitu diantaranya adalah bahwa makanan yang dikenai oleh Rasulullah SAW bertambah banyak dan tidak habis. Kemudian juga onta yang dielus puting susunya oleh Rasulullah SAW juga menjadi banyak susunya dan tidak pernah habis. Makhluk yang kedua adalah para rasul dan para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman dalam surah As-Saffat ayat 113. Wa barakna alaihi wa ala Ishaq. Dan kami berikan berkah pada Nabi Ibrahim dan kepada Nabi Ishaq alaihissalam. Begitu juga dalam surat Hud ayat 48. Qila ya Nuh bid bisalamin minna wa barakatin alaik wa ala umamin mimma ma'ak. Dikatakan wahai Nuh, bersandarlah dengan selamat, dengan keselamatan dari kami dan berkah selalu atasmu dan atas orang-orang yang bersamamu. Ini semua menunjukkan bahwa para rasul dan para nabi alaihimus salatu wassalam sebelum Nabi Muhammad SAW adalah makhluk-makhluk yang penuh dengan berkah. Kemudian penulis Fadilat Syekh Profesor Dr. Ibrahim bin Amir Ruhaili menyebutkan tentang amalan-amalan yang di dalamnya terdapat keberkahan jika dikerjakan amalan tersebut. Yang pertama adalah mengucapkan salam. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillah mubarakatan tayyibah. Maka ucapkanlah salam atas diri kalian sebagai bentuk penghormatan dari sisi Allah yang penuh dengan berkah dan kebaikan. Kemudian di dalam buku ini juga penulis menyebutkan tentang tempat-tempat yang penuh dengan berkah. Yaitu yang pertama adalah Mekah dan Al-Madinah. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Allahumma ja'al bil Madinah di'afai ma ja'alta bi Makkah minal barakah. Ya Allah, jadikanlah di kota Madinah 2 kali lipat dari apa yang telah engkau jadikan di kota Mekah dari berkah-berkah. Kemudian yang selanjutnya adalah tempat yang penuh dengan berkah, yaitu negeri Syam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 71. Wa najjaynahu wa Lutan ilal ardi allati barakna fiha lil alamin. Dan kami selamatkan ia dan Nabi Lut alaihissalam ke daerah yang kami berkahi di dalamnya untuk alam semesta. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu berkata, daerah yang penuh dengan berkah di sini maksudnya adalah Ardus Syam, tanah negeri Syam. Dan ini juga pendapat Imam Qatadah, Imam Abu Aliyah, Imam Abu Ja'far Ismail, Ibnu Jarir Al-Tabari dan yang lainnya. Kemudian tempat yang lain juga yang penuh dengan berkah adalah Yaman. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma barik lana fi Syamina, Allahumma barik lana fi Yamanina. Ya Allah, berkahi untuk kami di dalam daerah Syam kami dan berkahi untuk kami dalam daerah Yaman kami. Kemudian termasuk hal yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala penuh dengan berkah adalah waktu
zaman. Seperti bulan Ramadhan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "Ja'akum Ramadhan, syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadhan yang penuh dengan berkah. Dan di dalam bulan Ramadhan juga ada sebuah malam yang penuh dengan berkah, yaitu Lailatul Qadar. Sebagaimana dalam surah Ad-Dukhan ayat 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an pada malam yang penuh dengan berkah. Ahibati fillah, afanillahu wa iyyakum, para pemirsa Raja TV, para pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini dimanapun berada. Kemudian setelah itu penulis menyebutkan poin yang keempat, yaitu pembagian tabarruk. Maka tabarruk dibagi menjadi dua. Yang pertama tabarrukun masyru' dan yang kedua tabarrukun mamnu'. Mencari berkah yang disyariatkan dan yang kedua mencari berkah yang dilarang. Mencari berkah yang disyariatkan memiliki 4 syarat. Yang pertama, dalalatun nusus ala barakatil mutabarrak bihi fala yutabarrak bighairi mubarak. Yaitu terdapat dalil tentang keberkahan sesuatu yang diambil berkah darinya. Maka tidak boleh kita mencari berkah dengan sesuatu yang tidak penuh dengan berkah. Artinya kalau ingin bertabaruk dengan sesuatu, maka lihatlah sesuatu tersebut penuh dengan berkah atau tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua syaratnya adalah dalalatul adillah ala masyru'iyyati tabarruk bihi. Falaisa kullu ma thabatat barakatuhu yushra'u tabarruk bihi. Yang kedua adalah dalil yang menunjukkan bahwa disyariatkannya bertabarruk dengan sesuatu tersebut. Bukan berarti sesuatu penuh dengan berkah kemudian kita boleh bertabarruk dengannya. Seperti misalkan kota Mekah, kota Madinah, negeri Syam, negeri Yaman, itu adalah daerah-daerah yang penuh dengan berkah. Akan tetapi tidak disyariatkan untuk bertabarruk dengannya. Ya. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, contoh misalkan perkataan yang disebutkan oleh Fadilat Syekh Muhammad bin Ibrahim rahimahullahu taala. Ka'bah adalah penuh dengan berkah. Maka akan tetapi tidak ditabaruki dari Ka'bah dan tidak diusap dari Ka'bah kecuali hanya Hajar Aswad dan Rukun Yamani. Kemudian juga mengusap Hajar Aswad dan mengusap Rukun Yamani bukan maksudnya adalah mengambil barakah dari dua rukun tersebut, akan tetapi mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini menunjukkan bahwa poin yang kedua yaitu ada dalil syar'i yang menunjukkan bolehnya bertabaruk dengan benda tersebut. Karena tidak setiap sesuatu yang penuh dengan berkah bisa ditabarruki. Contoh misalkan perkataan Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, "Ma yaf'aluhu ba'dul jahalah min at-tamassuh bil Ka'bah." Apa yang dikerjakan oleh sebagian orang-orang yang tidak mengerti berupa mengusap-ngusap Ka'bah, awil rukun al-yamani awil hajar aswad talaban lil barakah, atau mengusap rukun yamani, mengusap hajar aswad dengan niat mencari berkah. Fahadha minal bid'ah. Ini termasuk daripada bid'ah. Fa inna ma yumsahu minha yumsahu ta'abbudan la tabarrukan. Kita mengusap hajar aswad, mengusap rukun yamani, itu adalah karena kita ingin beribadah kepada Allah, bukan karena mencari berkah dari hajar aswad tersebut atau rukun yamani tersebut. Ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, an yakuna tabarruku ala at-tariqah syar'iyyah. Tabarruk sesuai dengan cara yang disyariatkan dalam agama Islam. Maka harus mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam tata cara bertabarruk.
contoh misalkan Al-Quran. Al-Quran adalah penuh dengan berkah. Akan tetapi bukan tabarruk yang sesuai dengan syariat. Al-Quran digantung di leher ataupun ditempel di rumah atau digantung di mobil-mobil, ya, seperti layaknya jimat. Maka ini bukan cara yang sesuai dengan syariat untuk bertabaruk dengan Al-Quran, meskipun Al-Quran tersebut penuh dengan berkah. Dan mendapatkan keberkahan dari Al-Quran adalah dengan membacanya, mentadabburinya, mengamalkannya, kemudian meruqyah dengannya, menghafalnya, membacanya, dan seterusnya. Nah, seperti itu. Masjidil Haram misalkan dan Masjid Nabawi adalah dua masjid yang penuh dengan berkah. Akan tetapi bukan bertabaruk dengan sesuai dengan syariat dengan cara mengusap dinding-dinding, pagar-pagar, ya, untuk mendapatkan berkah dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Tetapi untuk mendapatkan berkah dari Masjidil Haram dan Masjid Nabawi adalah dengan salat dan beribadah di dalamnya. Kemudian syarat yang keempat adalah mempercayai an ya'taqidal mutabarriku anna nailal barakah minallah. Mempercayai bahwa tabarruk itu berkahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa adda tabarruka innama huwa badlun lis-sabab fi tahsilha. Dan bahwasanya bertabarruk itu adalah sebuah usaha untuk mengambil sebab dalam mendapatkan berkah. Jadi harus yakin ketika kita bertabarruk dengan sesuatu, maka kita harus meyakini bahwa keberkahan tersebut berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan tersebut berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah kita sebutkan tadi bahwa keberkahan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebab-sebab yang kita kerjakan saat bertabarruk itu hanya sebab untuk mendapatkan berkah. Tetapi keyakinan kita harus yakin bahwa keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jenis tabarruk yang kedua adalah tabarruk mamnu', yaitu tabarruk yang dilarang. Dan tabarruk yang dilarang ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah tabarrukun syirki, tabarruk yang di dalamnya terdapat kesyirikan, seperti at-tabarruku bimakhluqin yu'taqadu fihi annahu malikun lil barakah binafsihi atau annahu yamnahuha lil mutabarraki bihi. Bertabarruk dengan makhluk yang diyakini makhluk tersebut memiliki berkah sendiri atau bisa memberikan berkah kepada orang yang bertabarruk dengannya. Ka al-mutabarraki bihi mimman yushra'u tabarruku bihi kan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aw la yushra'u tabarruk ka qabr aw syajar aw hajar. Seperti sesuatu yang ditabarruki dengannya dari orang yang disyariatkan untuk ditabarruki seperti Nabi Muhammad SAW, atau yang tidak disyariatkan bertabarruk dengannya seperti kuburan, pohon, bebatuan, dan seterusnya. Sisi bahwa ini adalah kesyirikan, bahwa annal barakah la yamlikuha illallah. Keberkahan tidak ada yang memilikinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan bertabarruk dengan orang yang disyariatkan untuk bertabarruk dengannya daripada makhluk, ini adalah hanya melaksanakan sebab saja. Tetapi keyakinannya harus meyakini bahwa berkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keyakinan bahwa makhluk memiliki keberkahan tersebut. Ya. Maka famata u'tuqida al-mutabarriku fi makhluqin an yamlika al-barakah faqad jahilahu niddan lillah fima huwa min khasa'isih. Maka kapan diyakini bahwa orang yang bertabaruk terhadap dengan makhluk meyakini bahwa makhluk tersebut memiliki sekutu dalam keberkahan, maka ini berarti
sudah mengambil kekhususan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa berkah itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tabarruk syirki. Jadi tabarruk syirki adalah bertabarruk dengan meyakini bahwa makhluk tersebut memiliki berkah, atau bertabarruk bahwa makhluk tersebut adalah mendatangkan berkah, baik itu makhluknya orang yang penuh dengan berkah dan disyariatkan untuk ditabarruki, atau makhluknya yang tidak ada dalil menunjukkan bahwa dia penuh dengan berkah dan tidak disyariatkan untuk ditabarruki. Nah, kemudian tabarruk yang dilarang yang kedua adalah tabarruk bid'i. Tabarruk yang di dalamnya terdapat perbuatan bid'ah, yaitu tabarruk bima lam yushra' at-tabarruku bihi. Tabarruk dengan sesuatu yang tidak disyariatkan bertabarruk dengannya. Awit tabarruk bi ghairi tariqatin masyru'ah, atau bertabarruk dengan cara yang tidak disyariatkan. Dan ini ada dua macam. Yang pertama, at-tabarruk bima lam yushra' at-tabarruk bihi. Bertabarruk dengan sesuatu yang tidak disyariatkan, bertabarruk dengannya, seperti bertabarruk dengan kelambu Ka'bah, bertabarruk dengan makam Ibrahim, bertabaruk dengan kuburan Nabi Muhammad SAW, atau bertabaruk dengan dinding-dinding dan pagar-pagar yang ada di Masjidil Haram, Masjid Nabawi atau selainnya. Maka ini adalah tabarruk bid'ah. Dan yang kedua adalah tabarruk bima yushra'u tabarruk bihi lakin yutabarraku bihi bighairi tariqah syar'iyyah. Tabarruk dengan sesuatu yang disyariatkan untuk bertabaruk dengannya, tetapi caranya tidak sesuai dengan syariat. Contoh misalkan, katabarruk bi ta'liqil Qur'an, bertabarruk dengan menggantung Al-Qur'an alal abdan wa fil buyut ala hayatit tamaim, yaitu bertabaruk dengan Al-Qur'an dengan cara Al-Qur'annya digantung, dijadikan kalung pada tubuh, atau ditempelkan di dinding rumah, atau digantung pada mobil. Maka ini Al-Qur'annya disyariatkan kita untuk bertabaruk dengannya, akan tetapi cara bertabaruk dengan Al-Qur'an yang seperti ini tidak sesuai dengan syariat. Nah, ini adalah tabarruk yang bid'ah. Baik. Kemudian poin yang kelima. Penulis mengatakan suwarut tabarrukil masyru', yaitu potret-potret tabarruk yang disyariatkan. Yang pertama adalah bertabarruk dengan Al-Qur'an dengan cara membacanya, menghafalnya, mempelajarinya, mengamalkannya, mendengarkannya. Kemudian tabarruk dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rahman ayat 78, tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Penuh berkah nama Rabbmu yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kemudian bertabarruk dengan Nabi Muhammad SAW. Ini jenis ketiga bertabarruk yang disyariatkan. Potret bertabarruk yang disyariatkan, yaitu bertabarruk dengan Nabi Muhammad SAW. Dan bertabaruk dengan Nabi Muhammad SAW itu ada tiga macam. Yang pertama adalah bertabaruk dengan mengimani Nabi Muhammad SAW, bahwa beliau adalah Rasulullah, kemudian beliau adalah Rasulullah SAW. Kita wajib mempercayai apa yang beliau kabarkan, kita wajib mentaati apa yang beliau perintahkan, kita wajib menjauhi apa yang beliau larang. Dan kita tidak beribadah kecuali dengan apa yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bertabaruk dengan Nabi, sisi yang kedua adalah dengan tubuh beliau dan seluruh anggota tubuh beliau, seperti yang dilakukan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Misalkan bertabaruk saat beliau masih hidup, ya, dengan tubuh beliau, diantaranya yaitu dengan tangan beliau, kemudian dengan wudhu beliau, bekas dari wudhu beliau, atau dengan tangan beliau yang paling banyak, ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kemudian hadis Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian yang ketiga bertabaruk dengan Nabi Muhammad SAW dengan bekas-bekas dari Rasulullah SAW. Nah, ini dibagi menjadi dua, baik saat beliau masih hidup
atau saat beliau sudah meninggal. Saat beliau masih hidup misalkan dengan rambut beliau, kemudian dengan ludah beliau, kemudian dengan keringat beliau, kemudian apa yang disentuh oleh beliau. Ya, apa yang disentuh oleh beliau seperti pakaian beliau, kemudian juga tempat yang beliau pegang, kemudian tempat minum yang beliau minum dengannya, kemudian juga bekas wudhu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bekas wudhu di sini ada dua macam, yaitu sisa dari air wudhu beliau atau apa yang mengalir dari anggota tubuh beliau dari air wudhu tersebut. Nah, ini adalah bertabaruk dengan bekas-bekas dari Rasulullah SAW saat beliau masih hidup. Ya, saat beliau masih hidup. Nah, di sana ada bertabaruk dengan bekas-bekas Rasulullah SAW saat beliau sudah meninggal. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini diperbolehkan seperti bertabaruk dengan rambut beliau, kemudian dengan sarung beliau, dengan tempat minum beliau, dengan pedang beliau, dengan tongkat beliau, dengan cincin beliau. Ini diperbolehkan. Ya, dan disebutkan di dalam kitab Sahih Bukhari bahwasanya beliau menyebutkan bab akan hal ini. Nah, akan tetapi pada ikhwan dirahmati Allah, dengan lamanya waktu antara zaman kenabian dengan zaman sekarang, maka kita tidak bisa meyakini bahwa apa yang merupakan sebab-sebab ataupun bekas-bekas dari Rasulullah SAW setelah wafat beliau itu adalah benar-benar bekas yang dikenai oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak bisa meyakini karena sudah sangat terlalu jauh waktu antara beliau dengan bekas-bekas tersebut. Baik. Terakhir pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah potret penyimpangan di dalam perkara tabarruk. Yang pertama adalah bertabarruk dengan tempat-tempat yang Nabi Muhammad SAW pernah singgah di sebuah tempat tersebut, lewat di sebuah tempat tersebut, seperti bertabaruk dengan Gunung Thaur, Gua Hira, ya, kemudian Gunung Namirah yang ada di Arafat, Gunung Uhud, kemudian Gunung Rumat, kemudian juga peperangan Khandaq, kemudian tempat peperangan Badar, dan lain-lainnya. Nah, ini termasuk penyimpangan di dalam perihal tabaruk. Tidak boleh bertabaruk dengan tempat-tempat tersebut. Kemudian yang kedua adalah bertabaruk dengan kuburan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengerjakan beberapa ibadah-ibadah di sisi kuburan beliau, seperti sholat, membaca Al-Quran, berzikir, atau tawaf di seputar kuburan beliau, atau mengusap kuburan beliau, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah bertabarruk dengan Masjidil Haram, Masjid Nabawi atau Masjidil Aqsa dengan cara mengusap atau mencium pagar, dinding, pintu-pintu dari 3 masjid tersebut. Ya. Ini juga tidak diperbolehkan. Begitu juga mengusap dan mencium Ka'bah selain 2 rukun, rukun Hajar Aswad dan rukun Yamani. Begitu juga termasuk mencium makam Ibrahim, Hijr Ismail. Ya, ini juga termasuk potret tabarruk dari tabarruk yang menyimpang dalam agama Islam. Nah, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang keempat adalah bertabarruk dengan orang-orang saleh dari para ulama, ahli ibadah pada badan mereka atau bekas-bekas yang dipakai oleh mereka. Seperti bertabarruk dengan ludah orang saleh, ludah para ulama, rambut orang soleh, rambut para ulama, maka ini tidak diperbolehkan. Mengapa demikian? Karena ini adalah kekhususan yang dimiliki oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba perhatikan perkataan Al-Hafidz Ibnu Rajab, at-tabarruk bil athar innama kana yaflahu sahabah radhiyallahu anhum ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bertabaruk dengan bekas-bekas sesuatu dilakukan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam yakunu yaf'alunahu ma'a ba'dihim ba'dha. Mereka tidak melakukan kepada sebagiannya dengan sebagian yang lain. La yaf'aluhu at-tabi'un ma'as sahabah ma'ului qadrihim.
Para tabi'in tidak melakukannya kepada para sahabat. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, kemudian Abdurrahman bin Auf, Sa'id, Talhah, Zubair, Abu Ubaidah al-Jarrah tidak melakukannya itu. Fadalla ala anna hadha la yuf'alu illa ma'a Rasul SAW ma'a tabarruki bil wudu' wa ghairihi. Maka ini tidak dilakukan. Ini menunjukkan bahwa tidak boleh dilakukan kecuali hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bertabaruk dengan bekas-bekas dan juga badan-badan seseorang. Maka ini tidak diperbolehkan kecuali bertabaruk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itulah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum tidak ada seorang pun dari mereka baik ketika hidup atau setelah wafatnya Rasulullah SAW atau bertabaruk dengan para khulafaur rasyidin misalkan atau selain dari mereka, tidak ada, karena itu kekhususan dari milik Rasulullah SAW. Nah, itulah ringkasan dari pasal yang kedua, yaitu bertabaruk, pasal akidat Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam perihal bertabaruk. Ini yang bisa disampaikan. Wa sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kita dan memberikan penambahan ilmu dalam masalah akidah dan keyakinan. Allah memberikan taufik dan hidayah bagi kita memahami dan juga menjaga setiap kita dari perbuatan kesyirikan dan penyimpangan dalam bab tabaruk. Demikian kami undur diri dan mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Kami akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.